Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warto, nomor induk mahasiswa 2011550001, program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, dengan mengambil mata kuliah sejarah perbandingan manajemen pendidikan yang diampu oleh Dr. Samsudin MPD sebagai tugas akhir pada mata kuliah tersebut. Mungkin langsung saja, tugas kami adalah ditugaskan untuk pola mereview jurnal 1 berkaitan dengan pola kepemimpinan perempuan dalam pengelola yayasan lembaga pendidikan yang ditulis oleh Asmanah Rohmatun Solehah, Saiful Anwar, dan Herman. Pendahuluan, penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa kepemimpinan perempuan masih dianggap sesuatu yang beda karena pemimpin diidentikan dengan kaum Adam, di mana kaum Adam lebih dipercayai dan diyakini mempunyai karakter yang tegas, bertanggung jawab, lebih cerdas dan lebih pantas menjadi seorang pemimpin. Apabila dari segi karakteristik antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai perbedaan yang sangat menonjol, salah satunya adalah karakteristik rasional dibandingkan perempuan yang mempunyai mengedepankan daripada perasaan, sehingga salah satu fungsi pemilihan yaitu mengambil sebuah keputusan. Lokasi penelitian ini di Yayasan Pendidikan Al Hasan yang beralamat di Jalan Galumpit, Cilinyi, Kulon Bandung. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada ketertarikan penyusun terhadap fenomena yang diungkapkan, seperti diungkap dalam bagian atas, selain ketersediaan data untuk permasalahan penelitian yang memadai. Ringkasan pembahasan, Yayasan Pendidikan Al Hasan Galumpit yang bersifat keluarga ini ternyata dalam kepemimpinan ini adalah turun-temurun, di mana sebuah lembaga ini sekarang ya dipimpin oleh Dr. Andes Hajah Enen Rusdat Musmainah, yang notabene adalah dari Ibu Hajah Nyanyu Maryam dan Kiai Haji Kanta Sudena. Nah, dalam pengetahuan yang memadai, namun dalam hal ini Ibu Ketua sendiri didukung oleh lingkup sekitar yang memang sudah terbiasa dengan proses kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang perempuan, sehingga di dalam tengah-tengah masyarakat Ibu Dr. Andes Hajah Enen Rusdat Mutmainih ini bisa diterima oleh kalangan masyarakat maupun bawahannya. Nah, gaya kepemimpinan dari Ibu Dr. Andes Hajah Enen Rusdat Mutmainih ini lebih demokratis, sehingga mengakomodir daripada bawahan dan masyarakat, sehingga gaya kepemimpinan ini diterima oleh kalangan bawahannya dan masyarakat setempat. Nah, penutup, berdasarkan hasil data penelitian, pembahasan data yang dikaitkan dengan teori yang ada pada rumusan masalah dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa seperti halnya gaya kepemimpinan diterapkan oleh Ibu Dr. Andes Enen Rusdat Mutmainih sendiri menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis yang mengutamakan kerjasama, ya. Dan sekalian, maka dengan adanya hubungan baik tersebut, ketika mereka memiliki dana lebih, maka dapat disalurkan pada yayasan sehingga dapat membantu yayasan dalam hal atau keuangan. Faktor yang menunjang yang berperan utama dalam proses pemilihan ibu ini, yayasan itu, yaitu dukungan dari keluarga, di mana keluarga memberikan support dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Hajah Enen Rusdat Mutmainih sendiri di lingkungan masyarakat yang ramah walaupun jarang bertatap muka. Kemudian review jurnal yang kedua tentang pemimpin akademik atau manajerial, aspirasi, harapan, dan tantangan perempuan untuk menjadi pemimpin di lembaga pendidikan tinggi Islam, yang ditulis oleh Siti Nurhidayah Erne Munas Tiwi, ya. Diawali dari pendahuluan kepemimpinan perempuan di perguruan tinggi lebih banyak dibicarakan oleh para akademisi. Pertanyaannya adalah terkait rendahnya representasi perempuan dalam posisi kunci kepemimpinan membuat lebih banyak lagi penelitian dalam tema serupa, ya. Kemudian persoalan serupa juga dialami oleh perguruan tinggi di negara berkembang tahunnya, misalnya meneliti mengenai pengalaman rekan perempuan di Vietnam, ya. Di sisi lain, ya,
Sakalebi menyampaikan bahwa faktor kesulitan wanita dalam karir di dunia tinggi adalah adanya pandangan positif dari orang-orang di sekelilingnya, faktor keluarga, pandangan masyarakat, manajemen, dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan, ya, menurut Sinclair, ya, pemimpinan merupakan sebuah kerja termasuk bagi perempuan. Ya, perempuan memiliki privilege kepemimpinan, perempuan memiliki diri bagaimana mereka pada posisi kepemimpinan tersebut, bagaimana dapat menggunakan kepemimpinannya itu melakukan transformasi, ya. Kepemimpinan manajerial dan akademik di Banda Aceh. Ya. Banda Aceh merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia. Sistem pemerintahan khusus dengan penempatan berbasis setidaknya terdapat 11 perguruan tinggi di provinsi ini. Universitas Islam ini awalnya hanya mengelola fakultas syariah, kemudian diikuti dengan pembukaan fakultas tarbiyah, fakultas Usuluddin tahun 62, kemudian berubah menjadi Universitas Negeri pada tahun 2013. Nah, klasifikasi kepemimpinan yang pertama adalah representasi kepemimpinan berbasis gender. Kemudian yang kedua, kepemimpinan manajerial. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan akademik. Penutup kesimpulannya, ya, kepemimpinan perempuan di Indonesia Islam di Banda Aceh dalam hal ini maupun berdasarkan jumlah dosen perempuan yang sedikit dibandingkan dosen laki-laki. Perempuan yang sedikit tersebut, proporsi dosen perempuan dalam jabatan juga terhitung masih sangat kecil. Dosen muda perempuan di Indonesia ini lebih beraspirasi terhadap kepemimpinan akademik. Dua, dibandingkan manajerial, meskipun sebagian besar menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan jabatan tersebut, tetapi mampu jika itu diamanahkan. Mungkin barangkali itu hasil review dua jurnal ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.